kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Gugatan ganti rugi lahan kepada Pemprov Kaltim di Pengadilan Negeri Samarinda dicabut warga, sedangkan pemblokiran jalan masih berlangsung. Jalan poros Sangata Rantau Pulung, Kutai Timur, rusak parah. Stok beras di Balikpapan menipis, harganya sudah melonjak sejak sebulan lalu. Tumpukan batu ini hingga Rabu siang masih menutup Jalan Ring Road 2 di Samarinda. Pengendara yang hendak melintas harus berbalik arah. Kondisi serupa terjadi di Ring Road 1. Jalan itu ditutup oleh warga yang menuntut ganti rugi lahan kepada pemerintah provinsi. Penutupan jalan tersebut menyebabkan para pengemudi kesal karena mereka harus berputar arah cukup jauh untuk mencapai tujuan. Pengendara meminta pemerintah kota maupun pemerintah provinsi secepatnya menyelesaikan tuntutan warga agar pengendara tidak lagi terhambat. Ditutup bilang jalannya di depan sana. Ditutup ya? Ya. Jadi gimana ini? Mutar balik. Putar balik? Ya. Lewat jalur mana? Karampati kan itu tadi. Oh, untuk perjalanan dari harus lewat sini sama sana jauh mana, Bang? Aku kurang tahu karena belum pernah lewat yang ini, yang jalan baru ini. Tapi tahu ya ada penutupan ini ya sebelumnya? Belum, kalau tahu nggak mungkin ke sini. Penutupan jalan menyebabkan kemacetan terjadi di beberapa titik seperti Simpang 4 Air Putih, Jalan Cendana, dan Simpang DPRD Provinsi. Arus lalu lintas menjadi macet, kendaraan yang gagal melintas di Ring Road 1 dan 2 memilih masuk dan melintas di dalam kota. Ya, rekayasa yang kita lakukan ya pengalian arus seperti misalnya dari Simpang 4 Ring Road yang Andan, kemudian kita arahkan ke Sungai Nata. Memang kemudian dari arah Jalan Jakarta itu kan kita arahkan ke daerah daerah M Said ataupun daerah masuk ke Tengkawang. Dan memang titik kreditnya adalah di sekitar Islamic Center, kemudian Meranti, kemudian yang adalah di Simpang Air Putih. Pak, apa ini rekayasa ini berlaku untuk semua kendaraan? Karena kan rata-rata di ring road itu roda kendaraan berat, Pak ya? Saya ke arah kendaraan berat pun, kendaraan berat ini kan sudah kita ada jaga pos-posnya untuk ada pengaturan masuknya kendaraan berat. Kalau memang kendaraan berat tidak kita izinkan untuk masuk dalam kota. Hingga Rabu sore penutupan masih terus berlangsung. Warga mengancam akan terus menutup jalan tersebut hingga ganti rugi lahan terselesaikan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sidang perkara pembebasan lahan di Jalan Ring Road 1 dan 2 Pengadilan Negeri Samarinda berlangsung Rabu siang. Agenda sidang yang awalnya pembacaan tuntutan warga kepada pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemkot Samarinda itu berlangsung singkat, karena warga melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan tersebut. Gugatan dicabut karena warga akan memasukkan 3 lembaga untuk digugat, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional Kaltim dan Samarinda, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kaltim. Bahwa sebagai kuasa hukum daripada warga Ring Road 1, Ring Road 2, kami melakukan pencabutan gugatan karena berdasarkan mediasi dan juga petunjuk
itu ada keterlibatan juga BPN provinsi, BPN kota, dan juga dinas PPR. Jadi 3 instansi tersebut kita tarik sebagai turut tergugat. Namun majelis hakim berpendapat bahwa dalam proses penarikan subjek hukum itu harus dicabut. Jadi kita sebagai warga negara ya tentunya mentaatin proses hukum yang berlaku. Pendapatnya? Ya kalau kami sebagai masyarakat kurang mengerti masalah hukum, jadi kami serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum kami. Kalau menurut dia memang itu terbaik, ya kami ikut. Pak, untuk sampai dengan hari ini apakah aksi penutupan jalan masih dilakukan, Pak ya? Masih terus. Saya lihat di lapangan tadi ada penimbunan tanah apa segala macam, itu memang dari inisiatif warga. Iya. Persidangan ini terjadi karena pemerintah provinsi hanya menjanjikan untuk memberi ganti rugi, namun tidak pernah menyebutkan nominal yang akan diberikan kepada warga. Bahwasannya di dalam notulen rapat tanggal 10 Oktober 2022, pihak pemerintah Pemprov maupun Pemkot siap untuk membayarkan apabila ada gugatan. Siap untuk berdamai di mediasi. Nah, tapi di dalam berjalannya mediasi, pihak Pemprov sendiri yang mendeadlock secara otomatis. Tidak ada yang bernegosiasi masalah angka penggantian rugi terhadap masyarakat. Kelengkapan materi gugatan baru akan secepatnya diselesaikan oleh warga agar bisa disidangkan. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. UB dan FR ditangkap polisi di Berau karena diduga melakukan penambangan batu bara secara ilegal. Keduanya ditangkap di lahan yang digarap di Jalan Raja Alam 2, Kelurahan Bedungun, Tanjung Redep. Bersama UB dan FR disita 1 alat berat yang digunakan untuk menggali tanah. Penangkapan terhadap UB dan FR dilakukan Selasa sore. UB dan FR ditangkap setelah pemilik lahan melapor ke polisi. Keduanya dilaporkan karena menggarap lahan milik warga tanpa izin. Dua tersangka ini dia statusnya sebagai apa ya? Yang satu dokumentasi dari alat. Kemudian yang tersangka yang berhasil diamankan adalah 2 orang, yaitu atas nama UB 50 tahun dan FR 32 tahun. Adapun kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 7 Januari sekitar pukul 17.00 Polres Berau mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan ilegal di atas lahan masyarakat yang diduga merupakan penambangan ilegal. Kemudian dilakukan pengecekan oleh Satreskrim dan ditemukan 1 alat yang sedang melakukan aktivitas pertambangan. Akibat perbuatannya, UB dan FR dijerat Undang-Undang Minerba tahun 2009 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gugatan ganti rugi lahan kepada Pemprov Kaltim di Pengadilan Negeri Samarinda dicabut warga, sedangkan pemblokiran jalan masih berlangsung. Jalan poros Sangata Rantau Pulung, Kutai Timur, rusak parah. Stok beras di Balikpapan menipis, harganya sudah melonjak sejak sebulan lalu. Jalan poros Sangata Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur ini kondisinya memprihatinkan, namun tetap dilalui karena merupakan akses utama bagi warga untuk pergi dan pulang dari ibu kota kabupaten.
Kerusakan semakin bertambah karena angkutan batu bara ikut memanfaatkan jalan tersebut untuk melintas. Warga heran melihat bebasnya aktivitas angkutan batu bara di jalan umum. Nggak tahu ini jalan perusahaan atau jalan umum ini. Umum ini. Umum ya? Bisa lewat dia nih. Udah sempat bagus, rusak lagi gara-gara itu aktivitas baru mereka gantinya dengan tanah yang biasa yang seperti ini. Jadi kalau hujan itu ya jadi lumpur, licin. Sempat ditambahin pakai kerikil justru malah lebih parah jadinya. Nah, harapannya sih ya diperbaiki total lah kalau memang, dan kalau memang mau dijadikan jalan tambang ya kita dibuatkan jalan baru yang lebih baik lah kalau memang bisa. Nah, mungkin sudah mau dijadikan rencana katanya dengar-dengar mau dijadikan jalan tambang. Jadi ya itu aja harapannya, kalau memang mau dipakaikan tambang ya sudah, tapi setidaknya kita dibuatkan jalan yang baru lebih aman gitu loh kan. Warga lainnya tidak mempermasalahkan jika jalan tersebut dilintasi angkutan batu bara. Hanya saja, warga meminta pihak perusahaan bertanggung jawab dengan memperbaiki kerusakan jalan yang dilintasi. Perbaikan yang diinginkan pun tidak bersifat sementara dengan penimbunan sirtu atau koral. Selama ini kita memang ada komunikasi, hanya permintaan kita ini perbaikan jalan. Tolong diperhatikan perbaikan jalan, karena saya dengar kemarin dari PT Bas ini mau bikin jalan sendiri. Tapi mungkin terkendala dengan permasalahan dengan masyarakat, kita belum tahu. Nah, sementara dia memakai jalan umum dan jalan negara. Nah, dari masyarakat kita minta boleh dipakai tapi diperhatikan. Hari hujan jangan sampai becek, panas dan berdebu. Kemarin perjanjian bisa dilebarkan. Tapi sampai sekarang, ya ini mohon maaf ini setelah anggota dewan, ketua dewan naik ke sini, jalan mulus. Kemarin-kemarin tidak mulus. Mohon maaf ini. Ada sidak hari ini kan? Ya, baru ini. Warga meminta pemerintah maupun perusahaan secepatnya memperbaiki jalan agar warga bisa dengan mudah melintas. Khusus perusahaan tambang, jalan yang harus diperbaiki panjangnya 3,7 km. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Eceng gondok yang tumbuh subur di Sungai Mahakam kawasan Dermaga Mahakam Ilir, Samarinda ini menjadi sasaran personel Kodim 0901 Samarinda Rabu siang. Mengerahkan satu unit watermaster, eceng gondok atau tumbuhan gulma ini dikeruk dan disingkirkan. Kodim juga mengerahkan puluhan personel untuk mengangkut sisa-sisa gulma secara manual. Komandan Kodim 0901 Samarinda Letkol Korp Zeni Eko Supri Setiawan menyatakan kegiatannya ini dilaksanakan bersama sejumlah pihak. Tujuannya agar kawasan Dermaga Mahakam Ilir bersih dan lebih indah serta bebas dari eceng gondok atau gulma. Untuk membersihkan yang ada di belakang saya ini suatu hal yang tidak enak dilihat apabila di kota ini. Hal tersebut adalah bentuk dari bakti TNI yaitu Kodim 0901 Samarinda kepada masyarakat Samarinda. Harapan dari kegiatan ini agar gulma yang ada di pelabuhan ini bisa dibersihkan menjadi indah dan tidak merusak ekosistem yang ada di wilayah pelabuhan ini. Kalau dari TNI ada berapa personil yang diturunkan Pak Kadim? Dari TNI, dari Kodim ada 25 orang, kemudian dari Baton 611 ada 1 regu. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengapresiasi Kodim yang sudah berinisiatif memperindah Sungai Mahakam dengan menyingkirkan eceng gondok. Dalam waktu dekat ini, Pemkot juga akan meminta bantuan Kodim untuk membangun jalan di Lobahu. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Samarinda, tak kuasa untuk tidak menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kodim 0901 Samarinda atas kegiatan pembersihan gulma di tepian Mahakam ini. Dan
kami melakukan sinergi, kolaborasi, kami support karena ini juga menyangkut tentang keindahan, kebersihan dan untuk pembangunan Kota Samarinda. Dan tidak sampai di sini saja sebenarnya, dan tidak baru dimulai hari ini. Tahun kemarin kita melaksanakan TMMD di Palaran, hasilnya juga sangat signifikan. Insya Allah tahun ini selain ini ada juga program karya bakti di Bentuas untuk menghubungkan jalan antara Lobahu dengan Lokumbar. Eceng gondok selanjutnya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Pemkot sudah menyiapkan rencana pembuatan barier atau pembatas agar gulma tersebut tidak lagi tumbuh liar di sekitar dermaga Mahakam Ilir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kebakaran hutan seperti inilah yang diantisipasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Telake Penajam Pasir Utara. Agar kejadian serupa tidak terulang, KPHP Telake melakukan kampanye pencegahan dengan mengajak warga untuk bersama-sama menjaga hutan, terutama saat musim panas tiba. Kampanye antisipasi kebakaran hutan ini dinilai penting untuk memberi kesadaran tentang bahaya kebakaran hutan bagi lingkungan serta kesehatan. Kegiatan ini merupakan sebenarnya kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan karena merupakan agenda. Itu bagian dari tupoksi kehutanan karena kita harus menjaga hutan. Karena hutan adalah sumber kehidupan kita, sumber oksigen kita, pabrik terbesar. Sehingga berbagai cara kegiatan apapun harus dilakukan. Yang penting itu tujuannya untuk mendukung bagaimana lestari hutan tidak terbakar dan terjaga lahan itu. Karena politis, terus masalah ekonomi semua akan hancur apabila itu semua tidak jalan, apabila tidak dikoordinir betul-betul. Nah, salah satunya ini adalah kampanye. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Tohar, juga meminta masyarakat agar saat mengerjakan lahannya di musim tanam selalu mewaspadai aktivitas pembakaran lahannya. Bahkan, Tohar menganjurkan pembukaan lahan tidak disertai pembakaran guna mengantisipasi timbulnya kebakaran hutan. Menjadi keniscayaan. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mengapresiasi langkah dari UPTD KPH Telake ini dalam rangka satu, memahamkan kepada seluruh yang berkepentingan, mulai itu badan publik, kemudian korporat, masyarakat, kemudian anak-anak usia dini terkait dengan makna atau konsepsi hutan, lahan, berikut juga dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan ketika kebakaran. Itu penting sekali bagi kita sebagai pelaku, pelaksana terkait dengan fungsi-fungsi pemerintah. Ketika terjadi persoalan itu ternyata memang berat kalau tanpa kolaborasi. Kampanye waspada kebakaran kali ini melibatkan kelompok pelajar. Hal itu dimaksudkan agar kalangan pelajar juga memahami bahaya kebakaran hutan sejak dini. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Masih bersama saya Ulfa Aulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gugatan ganti rugi lahan kepada Pemprov Kaltim di Pengadilan Negeri Samarinda dicabut warga, sedangkan pemblokiran jalan masih berlangsung. Jalan poros Sangata Rantau Pulung, Kutai Timur, rusak parah. Stok beras di Balikpapan menipis, harganya sudah melonjak sejak sebulan lalu. Harga jual beras di Pasar Pandansari Balikpapan Barat sejak sebulan lalu mengalami kenaikan.
Tergantung dari panen. Dari sananya ya? Iya. Beras medium yang sebelumnya dijual Rp10.500 per kilogram naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan beras medium dari Rp11.000 menjadi Rp13.000 atau naik Rp2.000 per kilogramnya. Tidak hanya harga yang meningkat, pedagang juga kesulitan mendapat pasokan beras. Sejauh ini, para pedagang ini tidak mengetahui penyebabnya. Ini beras sama. Beras di pasar Pandan Kebun Sayur ini ada mengalami kenaikan atau seperti apa? Banyak naik. Banyak naik. Naik ya, Om? Iya. Kalau boleh tahu dari berapa naik jadi berapa, Om? Per kilo ini. Per kilo dari harga 11 sekarang sudah harga 13.000. Iya. Itu untuk beras yang premium? Yang premium. Kalau mediumnya sendiri? Dari 10.500 jadi 12. Jadi 12. Sejak kapan naiknya harganya? Sudah sebulan. Sebulanan? Januari kemarin namanya. Boleh tahu penyebabnya apa, Om? Kurang tahu. Kalau pasokan sendiri sejauh ini aman atau gimana, Om? Agak kurang sih. Kurang juga. Iya. Ini beras Surabaya. Kesulitan mendapatkan pasokan beras diakui agen beras di pasar Pandansari. Bahkan harganya pun sudah meningkat. Beras ukuran 25 kg yang biasa dijual dengan harga Rp270.000 kini menjadi Rp305.000 atau naik Rp35.000 per 25 kg. Kondisinya memang seluruh Indonesia sudah naik, harga sudah naik. Masalahnya barangnya sekarang kita pesan kadang tidak ada. Kalau naik berapa per kilo, Pak Haji? Sekarang kalau yang masih sekarang kita jual yang medium itu Rp305.000 per 25 kilo. Kalau premium 315. Harga normal dulu berapa, Pak Haji? Kalau harga normal itu yang premium itu yang dari Sulawesi. Premium Sulawesi itu harganya 265, 270. Sekarang itu standar. Sekarang berapa? Sekarang 315. Kenaikan harga beras ini diprediksi akan terus terjadi karena pasokan dari Surabaya dan Makassar belum optimal. Pedagang berharap pemerintah segera melakukan langkah antisipasi sebelum harga beras semakin mahal. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya mendapatkan pasokan minyak kita yang semakin langka di pasaran. Perumda Varian Niaga dan Bulog sudah dimintai penjelasan terkait hal tersebut, termasuk mencari penyebab kelangkaan minyak kita di pasaran. Wali Kota Samarinda Andi Harun meyakini pasokan minyak kita mulai masuk ke Samarinda 2 pekan mendatang. Untuk mengatasi kelangkaan di pasaran, Pemkot membuka pasar murah di 59 kelurahan. Di pasar murah itu Pemkot tidak hanya menyiapkan minyak goreng murah, namun kebutuhan lain termasuk beras murah. Saya sudah memanggil Perumdam, kemudian saya juga sudah koordinasi dengan Bulog kemarin di ruang kerja. Insya Allah dalam minggu-minggu ini akan ada progres untuk bagaimana mengatasi minyak kita. Sejak kemarin kan beras kita udah jalan nih. Tentu teman-teman wartawan sejak dari kemarin sampai hari ini di 59 kelurahan akan berjalan operasi pasar murah kita. Besok datang aja saya dengan Pak Dandin dan Prokopinda besok di Kecamatan Samarinda Kota. Apa minyak kita juga dihadirkan atau gimana, Pak? Minyak kita next setelah beras. Oh, next. Ya. Tapi sejak dari kemarin udah mulai progres persiapan kita untuk mengatasi itu semua. Siap. Oke. Penyebabnya sendiri apa ini, Pak? Kelangkaan ini. Kita tidak tahu persis penyebabnya apa, tapi kita akan berusaha mengatasinya. Selama pasokan minyak kita belum didapat, Pemkot meminta masyarakat tidak panik. Pemkot akan terus berupaya agar pasokan minyak kita bisa segera didapatkan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Vaksin rabies untuk hewan peliharaan ini diberikan oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Balikpapan kepada hewan peliharaan milik warga. Pos pelayanan kesehatan hewan ini dibuka 2 hari, khusus untuk kucing dan anjing peliharaan. Salah seorang pemelihara kucing menyatakan, suntik rabies ini menjadi pengalaman pertama kucing kesayangannya. Ia senang kucingnya divaksin agar terhindar dari penyakit. Apalagi vaksin diberikan secara gratis. Sebagai Mbak pecinta hewan sendiri. Ya sangat menguntungkan ya, apalagi kan saya sebagai pertama kali ya buat vaksinasi ini juga kan, jadi menguntungkan. Terus juga terima kasih juga untuk pemerintah Balikpapan sudah mengadakan vaksinasi gratis ini. Kawan-kawan juga buat Balikpapan. Ada berapa kucingnya Mbak tadi divaksin, Mbak? 2. Ada 2? Iya, ada 2. Ini siapa ini? Persia, kayaknya campuran juga, ini matanya juga beda kan, lihat kan. Memang baru pertama kali vaksin? Iya, baru saya berlahir kan waktu yang lalu. Dokter Hewan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Balikpapan, Intan Apiranti menyatakan, vaksin rabies sangat penting guna menghindari penularan rabies. Pemelihara anjing dan kucing diminta lebih waspada karena rabies belum ada obatnya. Untuk saat ini pendaftar itu sekitar 171 pemilik hewan dengan jumlah hewannya sih untuk kita sebenarnya kuotanya hanya 126 ya untuk menyesuaikan dengan hari jadi Kota Balikpapan. Tetapi karena peminatnya membludak, jadi kurang lebih ada sekitar 300 ekor anjing dan kucing. Lebih banyak kucingnya sih. Seberapa penting sih Bu suntik rabies bagi hewan kucing dan anjing ini? Kalau untuk menanyakan seberapa penting, penting banget karena penyakit rabies ini itu sifatnya zoonosis, yang artinya penyakit tersebut bisa menular ke manusia melalui gigitan. Pada vaksinasi rabies ini disediakan 300 dosis vaksin untuk kucing dan anjing, dan kegiatan ini hanya berlangsung 2 hari. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.